Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah, ibunya Ayaran. Di video kali ini aku akan menunjukkan cara membuat kalung masker, sekaligus yang bisa dipakai untuk konektor maskernya, rajut. Motifnya bunga matahari. Tapi seperti biasa, sebelum aku mulai, silahkan support channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum, like, share dan komen yang aku tunggu, dan tombol notifikasi silahkan ditekan, jadi kalian akan mendapatkan notifikasi kalau aku upload video yang baru. Thank you. Oke, mari kita mulai dengan ini adalah bahan yang aku pakai, benang polycherry 3 warna, terus tentu saja ini hakband aku pakai yang ukuran 3, lalu match alias korek api dan gunting, juga kancing 2 buah, kebetulan warnanya senada. Oke, kita mulai dulu dengan membuat magic ring. Nah, seperti ini caraku membuat magic ring. Benang di kaitkan. Setelah itu kita tarik sedikit ekornya, lalu kita bikin 1 chain. Nah, kalau kita mulai membuat 6 single crochet di dalam magic ring. 2, oke, setelah 6 kita tarik ekornya untuk mengencangkan lingkarannya itu, lalu kita slip stitch di single crochet yang pertama. Nah, setelahnya kita bikin 1 chain, lalu kita mulai membuat 2 single crochet di lubang yang sama. Jadi nanti total stitchnya atau single crochetnya itu akan ada 12. Oke, selanjutnya round ketiga kita slip stitch di single crochet yang pertama. Kita bikin lagi 1 chain, lalu kita mulai membuat 1 single crochet dan 1 single crochet in place di next stitch. Jadi polanya itu 1 2 1 2. Jadi yang pertama kita bikin 1 single crochet, lalu pada stitch berikutnya kita bikin 2 single crochet. Begitu, nanti totalnya akan mencapai 18 stitch atau 18 single crochet. Oke, ini aku sudah hampir sampai di akhir round ketiga. Jadi kita tinggal men-slip stitchnya. Untuk selanjutnya kita akan mengganti benang. Nah, untuk benang yang beda warna ini, kalau kalian punya yang warna kuning, it's better gitu, lebih baik ya. Ini aku adanya yang agak-agak warna salem gitu. Ya, ini aku bikin dulu slip knot, lalu ya aku tarik seperti itu, lalu aku masukkan dia ke yang tadi ya, slip tadi, lalu ekornya aku tarik untuk mengencangkan dia. Terus kita bikin 3 chain, 2 3. Nah, setelah bikin 3 chain kita akan mulai membuat kelopak bunga. Tapi ini talinya yang yang enggak berguna nih, yang udah nggak kepake itu agak meribetkan, jadi sebaiknya aku potong dulu, kita rapikan, kita masukkan sebagian, lalu kita potong dengan korek. Begitu, kita rapikan dulu ya. Oke, setelah benang di belakang rapi, kita mulai membuat 1 kelopak bunga. Caranya kita bikin double crochet di lubang yang sama. Double crochetnya ini kita bikin 5 ya, 1 2 3 4 dan 5. Oke, setelah 5 double crochet kita akan mulai membuat puff ya.
caranya adalah kita lepaskan dulu ini hakpen, lalu kita masukkan dia melalui space yang tadi, nah seperti itu, lalu kita tarik dia. Setelah itu kita bikin 5 chain, lalu kita mulai membuat lagi double crochet. Kali ini kita skip 1, jadi bikin double crochetnya di stitch yang kedua. Dari yang terakhir kita bikin double crochet. Ini sama, kita bikin double crochetnya juga sebanyak 5 buah atau 5 kali. Nah ini udah yang keempat. Oke, sekarang yang kelima. Oke, setelah 5 double crochet kita bikin puff lagi, kita lepaskan si hakpen, lalu kita masukkan, kali ini space nya yang tadi ini yang chain 5 itu kita tarik ke belakang, lalu kita bikin lagi chain 5. Begitu proses sampai kita selesai habis semua space. Nah ini aku sudah sampai di yang terakhir, lalu ini sudah sampai di kelopak yang terakhir. Oke, lalu kita bikin puffnya. Kita bikin chain 5, lalu kita slip stitch dia di chain yang pertama tadi ya, yang kita bikin. Nah seperti itu. Ini nanti bisa kita rapikan, kita tarik, lalu kita rapikan benangnya biar lebih kelihatan lebih rapet gitu. Oke, seperti itu. Oke, kita bikin ini sebanyak 3 ya. Oke, bunganya udah kelar, udah ready. Sekarang waktunya kita bikin talinya. Dan biasanya ini aku pakai benang warna hijau, dan aku panjangin sedikit ekornya sekitar 15-20 cm. Ini nanti fungsinya untuk menjahit apa itu namanya, kancing ya. Dan seperti biasa ini aku langsung bikin slip knot. Terus kita bikin 15 chain. Nanti dari 15 chain itu lalu kita slip stitch di chain yang pertama. Ini untuk membuat tali konektornya. Oke, sudah sampai di chain yang ke-15. Selanjutnya kita slip stitch di chain yang pertama. Nah setelah slip stitch ini kita akan membuat base-nya. Kita bikin 3 chain ya. Lalu kita bikin double crochet di bukan di chain yang pertama, tapi yang di chain yang tadi masuk ke handle-nya, talinya itu. Nah selanjutnya jadi agak maju ya, bukan di chain yang pertama untuk bikin double crochet itu yang dari 3 itu. Kita bikin ini double crochet sebanyak 3 buah itu di lubang yang sama. Nah selanjutnya kita bikin 3 chain lagi, lalu kita turn, kita balik, dan kita bikin double crochet lagi di masing-masing stitch ya. Jadi kita akan mendapatkan ini kita bikin ada 4 double crochet di bagian yang kedua ini yang kita turns. Selanjutnya kita bikin 9 chain. Lalu dari 9 chain ini kita skip 1, lalu kita bikin single crochet. Nah setelah single crochet di sebelahnya kita bikin half double crochet. Setelah half double crochet kita bikin 2 kali double crochet di masing-masing stitch 1 ya. Nah setelah itu baru di next stitch di jahitan berikutnya kita kasih dia 2 double crochet, jadi increase. Nah setelah itu kita mulai melandai lagi, kita bikin double crochet 1 kali, lalu half double crochet, dan kita tutup dengan
single crochet. Setelah itu kita menyeberang untuk membuat single crochet di sebelahnya, dan kita ulangin polanya, yaitu single crochet, half double crochet, double crochet, 2 double crochet di satu stitch, lalu double crochet, half double crochet, dan single crochet. Oke, setelah sampai di ujung kita slip stitch ya, kita slip stitch di single crochet yang pertama tadi. Nah, setelah itu kita membuat ini, kita akan membuat tulangnya, tapi sebelumnya kita bikin dulu chain 3, lalu kita turn. Setelah kita turn, kita balik, kita bikin slip stitch di tengah itu sampai ke ujung. Nah, kalau sudah sampai di ujung ya kira-kira akan seperti ini dia, kita balik lagi. Nah, penampakannya akan seperti ini ya, jadi udah kelihatan tulangnya itu. Lalu kita bikin 3 chain ini akan menjadi penghubung kita untuk nanti digabungkan dengan bunga yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, seperti itu caranya ya, tinggal kita ini aja, slip stitch ya di antara apa itu namanya, space yang tadi kita puffnya itu, kita slip stitch, kita single crochet di situ, kita atur sedemikian rupa sehingga si talinya itu bisa nyaman. Kita bikin juga 5 chain untuk menyeberangkan si talinya itu, si daunnya itu. Terus juga kita single crochet dia di sebelahnya, jadi lebih bisa untuk lebih stabil gitu. Selanjutnya kita akan bikin daun dulu 1 buah, dan itu kita mulai dengan membuat 3 chain. Lalu dari 3 chain ini kita bikin double crochet di chain yang ketiga, jadi kita skip 2. Nah, kita selanjutnya akan bikin lagi dan yang kedua, yaitu kita bikin 3 chain, lalu kita turn, dan kita bikin double crochet di stitch yang keempat. Nah, setelah itu kita bikin daun lagi. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu kayak yang ini rumusnya, yaitu kita mulai dengan membuat 9 chain, lalu kita bikin skip 1, lalu single crochet, dan seterusnya. Nah, ini sudah jadi ya seperti ini, dan kita akan meneruskan membuat dahannya itu ya dengan sampai sesuai dengan panjang yang kita butuhkan. Jadi prosesnya sama, aku ulangin. Kita bikin dulu 3 chain, nah lalu kita turn. Setelah itu kita masukkan dia kita bikin double crochet di stitch yang ini ya, jadi yang di atasnya tadi, di atasnya yang yang di double crochet yang paling atas itu. Oke, selanjutnya ini aku udah bikin untuk rantainya alias talinya itu sepanjang kira-kira sekitar 50 cm. Jadi kalau kalian mau lebih panjang dari itu juga boleh gitu kan. Nah, setelah itu kita mulai membuat ini daun lagi saudara ya. Seperti prosesnya, patternnya sama, polanya seperti yang sebelumnya ya, yang seperti itu. Oke, setelah bikin 1 daun, kita lanjutkan prosesnya dengan menggabungkan dia dengan
apa itu namanya bunganya, lalu kita bikin lagi satu daun dan kita bikin tempat untuk kancing dan holdernya seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Nah, ada satu hal yang perlu kita tambahkan, yaitu membuat stoppernya ya. Nah, untuk stoppernya ini nanti akan kita hias dengan satu juga bunga, tapi ini kita bikin kecil, jadi row-nya hanya sampai pada row yang kedua ya, nggak pakai yang ketiga. Untuk bikin stopper kita mulai dengan membuat slip knot dulu. Nah, setelah itu kita bikin 17 chain, atau jika teman memutuskan untuk memakai bikin tali dengan model lain yang tentunya akan lebih slim ya, itu bisa dikurangin. Jadi kita sesuaikan. Caranya seperti ini, kita jejerkan talinya lalu kita ukur panjangnya. Kalau kita sudah puas dengan kira-kira nanti panjang stoppernya, kita bisa langsung membuat apa namanya double crochet ya. Kita skip 2, lalu kita bikin double crochet di stitch yang ketiga dan lanjutkan membuat double crochet sampai akhir chain yang kita buat tadi. Oke, talinya untuk stopper sudah ready. Selanjutnya kita mulai memposisikan talinya itu kalau maskernya, dan ini kita bikin dia overlap ya, jadi saling bertumpuk bertemu di tengah untuk kita jahit. Jadi antara dua talinya itu kanan kiri itu terpisahkan oleh hasil ujung overlap tadi, dan itu kita jahit dengan jahitan biasa aja, lalu akan kita hiasi dengan bunga yang sudah kita bikin sebelumnya. Selanjutnya, hal terakhir yang kita lakukan adalah memasang kancingnya. Dan tentu saja di sini kita tadi sudah menyiapkan benang ya, agak panjang. Tinggal kita masukkan ke jarum tapestry lalu kita jahit. Oke, alhamdulillah kalung dan konektor masker kita yang bermotif bunga matahari sudah jadi. Jadi langsung bisa kita jual atau kita kasih ke orang tercinta atau kita pakai sendiri. Hope you enjoy this tutorial. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan tekan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi kalau aku upload video yang baru. See you, sampai ketemu lagi. Stay safe. Assalamualaikum. Selamat happy berkreasi. Bye.